والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mungkin mampu untuk bisa menghitungnya. Dan terkhusus yang hendaknya kita senantiasa mengingat dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, ikhwani fillah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian hamba-hambanya untuk bisa berislam. Untuk bisa berislam yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan peluang masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan sebaliknya, siapa saja yang luput dari keislaman, maka sungguh dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian yang abadi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar dan lebih parah daripada kerugian di hari akhir. Kerugian yang tidak akan mungkin seorang hamba bisa memperbaikinya. Sebesar apapun kerugian di dunia ini, ikhwani fillah, masih mungkin untuk bisa memperbaiki, masih mungkin untuk bisa bangkit. Akan tetapi kerugian di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi dengan sebenar-benar kerugian, yaitu orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya di hari kiamat. Dan ketahuilah bahwasanya demikian itu adalah kerugian yang nyata. Terlebih lagi, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk kita bisa berislam, Allah pilih kita dari sekian kaum muslimin untuk bisa mengenal sunnah Rasulnya. Yang ini butuh lebih banyak lagi kesyukuran, ikhwani fillah.
dan sekian banyak nikmat-nikmat yang lain. Tapi seandainya seorang muslim mengingat dua nikmat ini saja cukup, yaitu nikmatul Islam wa sunnah, yang hendaknya dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atasnya dan agar dimatikan di atasnya. Dan alhamdulillah, pada pertemuan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan afiah, dalam keadaan terjaga dari kejelekan-kejelekan dan penyakit-penyakit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang mubarak ini. Kita berharap semoga Allah kumpulkan kelak di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema yang telah ditulis berhubungan dengan pertemuan kita di kajian kali ini, yaitu tentang sebuah pertanyaan penting. Mengapa aku memilih manhaj salaf? Sebuah pertanyaan yang penting, yang hakikatnya itu akhwani fillah adalah pertanyaan untuk diri kita semua. Untuk diri kita semua yang memilih manhaj yang hak ini. Kemudian di sisi yang lain, pertanyaan ini juga penting untuk diketahui oleh orang-orang yang belum mengenalnya, sehingga mereka tahu dari kita kenapa sampai kita memilih manhaj salaf ini. Karena jangan sampai seorang muslim, dan terkhusus seorang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah, kemudian tidak mengetahui alasan, tidak mengetahui landasan kenapa sampai dia berada di atas manhaj tersebut. Akan tapi sebelum kita masuk pada inti pembahasan tersebut, seyogyanya kita mengetahui dua istilah yang ada pada pertanyaan tadi. Mengapa aku memilih manhaj salaf? Ada dua istilah yang hendaknya kita mengilmuinya dan memahaminya dengan baik, yaitu yang pertama istilah manhaj dan yang kedua istilah salaf. Manhaj ikhwani fillah merupakan kata dalam bahasa Arab, bentuk masdar dari nahaja yanhaju manhajan wa nahjan wa minhajan. Jadi ada tiga bentuk kata yang sama dengan kata manhaj. Kata manhaj sama dengan kata minhaj, sama dengan kata nahj, nahjun. Semuanya adalah masdar dari kata nahaja yanhaju, yang maknanya apa ikhwani fillah? Dikatakan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala bahwasanya yang dimaksud dengan al-manhaj adalah tariqatun wadihah, yaitu at-tariqah al-wadihah alladhi la ghumudha fiha wala iltiwa wala dhalam, yaitu suatu jalan yang jelas, yang tidak ada kesamaran sama sekali padanya, tidak berkelak-kelak, tidak pula padanya kegelapan. Ini namanya manhaj secara bahasa. Itu suatu jalan yang jelas, yang tidak ada kesamaran, tidak berkelak-kelak, tapi jalan yang lurus dan terang. Nah, dari mana bahasa ini ikhwani fillah kemudian ditarik mana istilah bahwasanya manhaj adalah suatu jalan yang ditempuh oleh seseorang di dalam kehidupan ini, mencakup bagaimana dia berakidah, bagaimana dia berkeyakinan, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia berakhlak. Semuanya tercakup dalam istilah manhaj.
Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya istilah manhaj adalah suatu istilah yang luas, ikhwanillah. Bukan hanya perkara akidah saja, bukan perkara jarh wa ta'dil saja, tapi manhaj mencakup semua aspek kehidupan seorang hamba. Bahkan para ulama ketika mereka menjelaskan penggunaan istilah ini, ketika mau dibedakan dengan istilah akidah dan istilah tauhid, maka istilah manhaj adalah istilah yang paling luas. Istilah yang paling luas. Karena mencakup akidah seseorang, mencakup ibadah, bagaimana dia beribadah pada Allah, tata caranya bagaimana, bagaimana dia berdakwah, bagaimana dia bermuamalah, dan seterusnya. Ini istilah manhaj. Kemudian istilah yang kedua, salaf. Dalam ma'ajim, yaitu dalam kamus-kamus bahasa Arab, di antaranya Lisanul Arab dan yang lainnya, ikhwanillah, secara bahasa kata salaf yaitu digunakan untuk sekelompok kaum yang terdahulu, yaitu kelompok yang mendahului, itulah yang namanya salaf. Sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ucapkan kepada putrinya yang sangat beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan kepadanya, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan kata salaf ini yang bermakna sungguhnya pendahulu yang terbaik bagimu wahai putriku adalah aku. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik salaf bagi putri beliau dan bagi kita semua. Adapun makna salaf secara istilah, maka kalau kita perhatikan penggunaan para ulama rahimahumullahu ta'ala ikhwanillah dalam kitab-kitab mereka dan dalam penjelasan-penjelasan mereka ketika mereka menjelaskan makna salaf, maka bisa kita simpulkan bahwasanya penggunaan makna salaf itu pada dua perkara. Yang pertama, menggunakan kata salaf ditinjau dari sisi waktu, dari sisi zaman. Maka yang dimaksud dengan salaf adalah 3 generasi awal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasi mereka sebagai generasi terbaik umat ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim, kemudian generasi setelah mereka para tabi'in, dan generasi setelah mereka lagi yaitu para atba'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang ketika para ulama kita menggunakan istilah salaf dan yang dimaksudkan adalah salaf secara zaman, maka 3 generasi itulah yang dimaksud, yaitu generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula Imam Asy-Syaukani, juga Imam As-Safarini rahimahumullahu taala dalam kitab-kitab mereka, juga para ulama yang lain. Kemudian tinjauan kata salaf yang kedua yaitu ketika dilihat dari sisi suatu metode, suatu jalan, maka ikhwanillah kata salaf
Yang dimaksudkan adalah siapa saja yang mereka mengikuti metode dalam beragama, mengikuti metode 3 generasi awal tadi. Itu juga bisa dikatakan dengan istilah salaf. Karena itulah terkadang ada penggunaan bahwasanya misalnya seorang menyebutkan Syekhul Islam termasuk ulama salaf. Maka bukan maksudnya ulama salaf dari sisi zaman, tapi ulama salaf dari sisi metode yang beliau tempuh dalam beragama dan dalam menerangkan agama kepada kita, mengikuti metodenya para salaf walaupun zamannya telah keluar dari 3 generasi awal. Ini harus kita pahami, karena muncul pada akhir-akhir ini ikhwanifillah orang-orang yang mengkritisi penggunaan istilah salaf dan menjadikan sebagai bahan olok-olokan. Kalian mengaku salaf. Nah, salaf itu cuman 3 generasi awal saja. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Bagaimana kalian mengaku salaf? Atau bagaimana kalian mengatakan ulama kalian itu ulama salaf? Maka kita harus bisa menjawab di sini bahwasanya istilah salaf penggunaannya bisa ditinjau dari 2 sisi tadi. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi zaman, kita katakan iya. Dari sisi zaman, kata salaf itu hanya mencakup 3 generasi. Tapi kalau dilihat dari sisi itu suatu metode, suatu manhaj, telah kita ketahui makna manhaj tadi, tariqah, jalan hidup seseorang. Ditinjau dari salaf sebagai suatu manhaj, maka masuk di dalamnya mereka-mereka yang mengikuti 3 generasi awal tadi dalam beragama. Oleh karena itulah Syekh Nu'aimin rahimahullah ta'ala tegaskan ketika ditanya apakah mungkin di generasi akhir ini seorang bisa dikatakan sebagai salafi, maka beliau katakan na'am, mungkin, yaitu salafi manhajan. Salafi dari sisi manhaj, bukan salafi dari sisi zaman. Kenapa? Karena zaman salaf sudah berlalu. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, akhwanillah, mengetahui 2 istilah ini, istilah manhaj dan istilah salaf, maka ketika digandengkan manhaj salaf berarti adalah tariqah yang ditempuh oleh para salaf kita, yaitu para pendahulu kita dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan kalangan atba'ut tabi'in dalam mereka menjalani kehidupan, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi muamalah, baik dari sisi dakwah, maupun aspek-aspek yang lain dari aspek-aspek kehidupan ini. Dan manhaj salaf, ikhwanillah, kenapa kok kita memilihnya? Ini yang menjadi inti pembahasan kita setelah kita mengetahui 2 istilah tersebut. Dan perkara ini butuh kita mengetahui jawabannya. Yang pertama, untuk semakin mengokohkan kita apabila kita telah menjalani manhaj tersebut. Yang kedua, untuk kita bisa menerimanya apabila kita masih ragu tentang kelurusan manhaj tersebut dan keharusan untuk kita mengikuti manhaj tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menjawabnya dengan 2 bentuk jawaban. Jawaban yang pertama, jawaban secara mujmal, jawaban secara global. Karena terkadang seseorang ketika langsung diberi jawaban secara terperinci malah bingung. Nah, jawaban secara global, kenapa kok kita memilih manhaj salaf? Dan juga kenapa kita menyeru manusia untuk mereka berjalan di atas manhaj salaf ini? Maka jawabannya yang pokok, ikhwanifillah, yang mencakup semua jawaban yang nanti akan kita bahas, dikarenakan manhaj itu adalah manhaj yang hak.
Dikarenakan metode tersebut dalam beragama adalah metode yang hak dan kita tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk mengikuti yang hak. Dan tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau, wala 'aiba liman azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi falyajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Ini jawaban yang sangat jelas ya Fanifillah. Beliau tegaskan tidak ada celaan bagi seseorang yang menampakkan manhaj salaf pada dirinya, dan tidak ada celaan bagi seseorang yang menisbahkan diri kepada salaf dan berbangga dengannya. Bahkan wajib untuk menerima yang demikian itu dari orang tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima siapa saja yang mengakui atau menisbahkan dirinya bahwasanya dirinya mengikuti manhaj salaf dalam beragama. Kenapa? Kata beliau, fa inna manhaj salaf la yakunu illa haqqa. Sebab metode yang ditempuh oleh para salaf itu tidaklah ada kecuali kebenaran padanya. Tidak ada kecuali kebenaran padanya. Dan inilah sebabnya kenapa kita memilih manhaj tersebut dari sekian metode-metode yang ditawarkan oleh para juru-juru dakwah, yaitu manhajus salaf. Kenapa? Karena manhaj itulah manhaj yang hak. Sebab hakikat manhaj salaf ini afanifillah adalah Islam itu sendiri. Tidaklah orang mengingkari penisbatan diri kepada salafi atau mereka mengolok-olok manhaj ini kecuali dikarenakan ketidakpahaman terhadap hakikat manhaj salaf itu sendiri. Sebagaimana dikatakan bahwasanya yang tidak kenal maka tidak sayang. Dalam bahasa Arab juga dikatakan dengan ibarat pada sebuah syair. Seorang mengingkari sesuatu perkara tatkala dia tidak mengenalinya. Demikian pula banyaknya pengingkaran manusia tentang manhaj salaf karena tidak mengetahui hakikat manhaj salaf tersebut. Padahal kalau dia tahu manhaj salaf itu hakikatnya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Dan sekali lagi manhaj salaf bukan suatu kelompok, bukan suatu firqah, tapi itulah Islam as-safi, Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, diteruskan para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itulah Islam yang dipahami dengan metode salaf. Lalu kenapa kita tidak mencukupkan dengan penamaan aku muslim saja? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kita semua dengan muslimun. Maka jawabannya qanifillah, penamaan muslim itu cukup dan tidak butuh pertanyaan-pertanyaan berikutnya kalau kita hidup di zaman para sahabat. Ya, kalau kita hidup di zaman para sahabat, maka cukup seorang mengatakan ketika ditanya kamu itu apa? Atau kamu itu siapa? Ana muslim. Sammakumullahu muslimin. Allah telah menamakan kalian muslimin. Dan cukup itu.
Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada kecuali kaum muslimin, kaum kafir atau munafik. Tapi ketika telah muncul firqah-firqah, telah muncul perpecahan pada umat ini, muncul mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri-sendiri. Muncul golongan yang mengingkari takdir, muncul golongan yang mereka mencela Ali bin Abi Thalib, muncul golongan yang mereka menjadikan prinsip utama agamanya adalah memberontak kepada pemerintah yang sah. Muncul golongan yang mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang. Muncul golongan yang menyatakan bahwasanya iman itu cukup sekedar pengetahuan dan semuanya mengaku muslim. Sehingga ketika ditanya, kamu itu siapa? Mengatakan aku muslim, masih membingungkan. Muslim yang mana? Muslim yang mana? Oleh karena itulah butuh pembeda untuk menyatakan bahwasanya sini seseorang itu adalah seorang muslim yang menapaki jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, jejak para sahabat dan para tabi'in dalam beragama, maka butuh pembeda, dan disitulah dibutuhkan istilah salaf. Aku muslim di atas manhaj salaf, atau dengan istilah lain ana salafi. Ini maksudnya. Oleh karena itulah, istilah manhaj salaf bukan suatu istilah yang baru, bukan sesuatu yang diada-adakan, dan bukan suatu firqah tersendiri. Karena hakikat seruan kita kepada manhaj ini berarti kita menyeru manusia untuk kembali kepada agama Islam yang murni, yang terbebas dari pemikiran-pemikiran bid'ah. Itulah yang dimaksud dengan manhaj salaf. Makanya ini jawaban harus dipahami dengan baik. Kenapa seorang muslim dituntut untuk dalam beragama, dalam mengambil Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj salaf, dikarenakan manhaj itu adalah manhaj yang hak. Ini jawaban secara globalnya. Sekarang kita masuk pada jawaban secara terperinci. Karena mana yang menunjukkan itu adalah manhaj yang hak? Seorang mungkin masih bertanya-tanya, masih belum menerima. Kita katakan alhamdulillah, untuk jawaban secara terperinci ini pada beberapa poin. Yang pertama, kita memilih manhaj yang hak ini dikarenakan manhaj itu adalah manhaj yang akan menyelamatkan siapa saja yang mengambilnya. Itulah jalan keselamatan. Tentunya kita semua menginginkan selamat. Siapa dari kita yang rela dirinya mendapatkan kecelakaan, rela dirinya untuk binasa, rela dirinya untuk diazab di neraka kelak? Tidak ada. Karena itulah siapa saja yang menginginkan untuk selamat, maka ini jalannya, yaitu dengan dia menempuh jalan salafun salih ridwanullah alaihim. Dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis iftiraqil ummah. Hadis di mana Rasulullah SAW khabarkan tentang akan munculnya perpecahan di kalangan umat ini. Hadis yang datang dari beberapa sahabat, dari Anas bin Malik, dari Abi Hurairah, dari Auf bin Malik, juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lainnya, sehingga tidak ragu lagi tentang keabsahannya. Di mana Rasulullah SAW tegaskan bahwasanya orang-orang terdahulu tertimpa perpecahan, demikian pula umat ini akan mengalami perpecahan. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah
kulluha fin nari illa wahidah. Wa aftaraqatin nasara ala 72 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya umat terdahulu yaitu orang-orang Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Berarti 70 golongan dari golongan orang-orang Yahudi terancam dengan neraka kecuali satu yang selamat. Demikian pula orang-orang Nasara, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 di neraka dan hanya satu yang selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang hal yang akan menimpa umat ini. Dalam sebagian riwayat bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah untuk menegaskan bahwasanya perkara itu adalah perkara yang hak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ketika kita mendengar berita seperti ini, tentunya kita beriman bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak dan mesti terjadinya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dari hawa nafsu. Namun ada hal penting yang hendaknya kita juga bertanya-tanya sebagaimana para sahabat bertanya-tanya. Ketika mendengar kabar tersebut, butuh bertanya siapa satu golongan ini yang selamat. Sebagaimana sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ini yang bisa selamat dari perpecahan yang ada? Dari sekian golongan, 73 golongan, kemudian satu golongan saja yang bisa selamat. Siapa ini golongan yang selamat? Di sini juga pelajaran penting akhwanifillah untuk seorang memilih sesuatu yang butuh dia tanyakan. Karena terkadang seseorang bertanya tapi tidak bisa memilih pertanyaan yang bermanfaat baginya. Misalnya dalam kasus tadi, 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Dia bingung mencari yang 72 itu siapa saja. Capek. Tapi coba kalau seorang diberi taufik untuk bertanya dengan benar sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Yang penting yang satu ini siapa? Adapun 72 golongan kita kenal atau tidak, itu tidak bermanfaat ketika kita mengetahui golongan satu ini yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang hendaknya menjadi tujuan kita semua, untuk bisa mengetahui satu golongan yang selamat ini, kemudian kita berusaha untuk masuk ke dalam golongan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ditanya siapa mereka itu, beliau mengatakan al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Al-jamaah masih belum jelas. Dan tentunya sebaik-baik penjelas, ketika kita ingin mengetahui apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau, kepada siapa kita bertanya? Tentunya yang paling dekat dengan Rasul, yaitu para sahabat. Dan kita mendapati sebuah riwayat dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala dalam tarikh beliau. Demikian pula oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarh Sunnah dan yang lainnya. Penafsiran dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan bahwasanya al-jamaah
ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah adalah apa saja yang mencocoki kebenaran walaupun engkau bersendirian. Walaupun engkau seorang di tengah-tengah banyaknya manusia, seorang diri. Tapi tatkala engkau mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran, maka engkau adalah al-jamaah. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Dalam riwayat athar yang lain dari Ibnu Mas'ud juga ma wafaqal kitab wa sunnah wa in kunta wahdak, yaitu apa saja yang mencocoki Alkitab dan as-sunnah walaupun engkau bersendirian. Inilah al-jamaah. Yang juga semakin jelas ikhwanillah kriteria jamaah ini dikatakan mencocoki kebenaran itu bagaimana? Dalam riwayat yang berdasarkan penguat-penguatnya ikhwanillah bisa dibangun di atasnya hujjah. Yaitu riwayat dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan yang lebih gamblang kepada kita tentang kriteria golongan yang selamat. Ketika ditanya siapa satu golongan yang selamat ini wahai Rasulullah, maka beliau mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itulah golongan yang selamat, yaitu golongan yang berada di atas perkara yang aku berada di atasnya saat ini, demikian pula para sahabatku berada di atasnya. Dan jawaban ini akhwanillah bagi seorang muslim yang menginginkan keselamatan tentunya sudah sangat jelas. Untuk selamat berarti butuh dia memenuhi kriteria tersebut, yaitu berjalan di atas apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya, juga para sahabat ridwanullah alaihim berjalan di atasnya. Itulah al-jamaah, dan itulah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari sekian banyak kelompok-kelompok yang muncul. Dan hakikat kelompok ini sebagaimana dijelaskan tadi, itulah mereka-mereka yang tetap mempertahankan kemurnian Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada para sahabat dan diteruskan oleh para sahabat kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini yang pertama. Dan ditegaskan oleh Imam Abu Syamah rahimahullahu ta'ala ikhwanillah dalam kalimat beliau yang butuh untuk kita pahami dengan baik. Dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, beliau tegaskan tentang hakikat perintah untuk kita menetapi al-jamaah itu maksudnya apa. Beliau menegaskan wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqq wattiba'uh, yaitu kapan saja datang perintah untuk menetapi al-jamaah, baik perintah dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, kita diperintahkan untuk menetapi al-jamaah, maka yang dimaksud adalah perintah untuk kita menetapi al-haq dan mengikutinya. Bukan mengikuti orang yang banyak, bukan mengikuti golongan yang mayoritas, bukan. Tapi yang diperintahkan adalah untuk mengikuti al-haq. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu katsira. Walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit dan yang menyelisihinya banyak, tetap yang menjadi patokan adalah mana yang hak, itulah yang wajib kita tetapi, dan itulah al-jamaah. Kenapa ikhwani fillah kata beliau rahimahullahu ta'ala, li'anna al-haqqa alladhi kanat alaihi al-jama'atul ula minan nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ashabihi wa la nudhira ila kathrati ahli al-batil ba'dahum. Dikarenakan al-haq itu, kebenaran itu adalah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau adalah yang jamaah pertama berada di atasnya. Itulah al-haq. Itu dikarenakan al-haq itu adalah perkara yang jamaah yang pertama kali berada di atasnya. Siapa itu jamaah yang pertama kali? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Sehingga tidak perlu melihat kepada banyaknya orang-orang yang berada di atas kebatilan setelah mereka. Karena sebanyak apapun mereka, ketika di atas kebatilan tidak dikatakan al-jamaah. Dan seseorang walaupun sendirian, dia di tengah kaumnya atau di suatu negeri sendirian, tapi dia di atas al-haq, maka dia adalah al-jamaah. Kenapa? Karena hakikatnya dia bergabung dengan jamaah yang pertama, yaitu jamaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini yang harus kita pahami. Apa yang pertama tadi untuk jawaban yang rinci, Abu Kasyah? Kenapa kita memilih manhaj salaf? Apa? Dikarenakan itulah manhaj yang akan membawa kepada keselamatan. Atau dengan kata lain, karena itu adalah jalan keselamatan. Itu yang pertama. Dan keselamatan ini, akhwanillah, keselamatan yang mutlak. Keselamatan di dunia dari kesesatan, dan keselamatan di akhirat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, tadammana Allah liman qara'a al-Qur'ana wattaba'a ma fi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, yang menjamin Allah. Maka siapa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dia luput dari jaminan tersebut. Tidak akan mungkin merugi. Ibnu Abbas mengatakan, tadammana Allah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi. Allah menjamin bagi orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an dan beramal dengan apa-apa yang ada di dalamnya, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, untuk dia tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhiratnya. Ini jaminan dari Allah bagi orang-orang yang mereka mau kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana dalam riwayat Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membacakan ayat di surat Taha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa saja yang mau mengikuti petunjukku, yaitu mau mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhiratnya. Siapa ini? Ya mereka yang beragama di atas pemahaman yang hak, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, kemudian diambil oleh para tabi'in dan para tabi'in. Dan itulah para salaf kita. Itulah para salaf kita. Oleh karena itulah siapa saja menginginkan keselamatan, maka berarti dia harus mengikuti manhaj salaf dalam beragama ini, dalam memahami Al-Quran, demikian pula dalam memahami Sunnah. Bukan dengan pemahaman masing-masing, bukan dengan pemahaman-pemahaman yang dimunculkan oleh pemimpin-pemimpin partai atau pemimpin-pemimpin kelompok atau pemimpin-pemimpin hizb.
Dan sebaliknya, ikhwanillah, siapa saja yang tidak mau mengikuti pemahaman yang hak ini, maka tentunya dia akan terancam dengan kesesatan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan hal tersebut dalam surat An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, datang petunjuk, dia paham, tapi dia nekat menyelisih. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Berarti ada dua unsur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, ikhwanillah. Yaitu siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas padanya petunjuk. Yang kedua, siapa saja yang menyelisihi jalannya kaum mukminin. Dan yang dimaksud dengan kaum mukminin di sini yang ada saat itu adalah para sahabat radhiyallahu alaihim. Maka apa ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan kami biarkan kemana dia berpaling, dalam artian tidak akan Allah berikan taufik untuk dia kembali kepada kebenaran. Ini di dunia Allah Subhanahu wa taala biarkan tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menegaskan, ya khonifillah, bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang sangat gamblang yang menunjukkan tentang wajibnya kaum muslimin untuk mengembalikan pemahaman kepada pemahaman salaf. Kenapa? Karena ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Yang kedua-duanya, siapa saja tidak mengambilnya, dia terancam dengan kesesatan di dunia dan kesengsaraan di akhiratnya. Yang pertama, dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mengikuti jalannya kaum mukminin, mengikuti jalannya para sahabat dalam beragama. Kapan saja luput salah satu dari keduanya, maka dia terancam dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan dibiarkan tersesat dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Maka ikhwanillah, kalaulah tidak ada yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf kecuali satu ayat ini saja, maka itu sebenarnya sudah cukup bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan. Apalagi masih banyak sekian hujjah yang akan semakin mendorong seorang untuk betul-betul berusaha memahami agama ini dengan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim. Poin yang kedua, sebagai jawaban mengapa kita memilih manhaj salaf, dikarenakan manhaj itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Demikian pula diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwasiatkan oleh para sahabat serta para a'immah yang datang setelahnya. Adapun wasiat Allah, hal ini termaktub dalam kitabnya yang mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Pada surat Al-An'am.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim, dan inilah jalanku yang mustaqim, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Dan jalan yang lurus ini akhwanillah telah kita ketahui tadi, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu alaihim, yang mereka meregup ilmu secara langsung dan melihat pengamalan secara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga kalian tercerai-beraikan dari agama Allah, tercerai-beraikan dari jalan yang akan mengantarkan kalian kepada keselamatan. Dzalikum wassaqum bih, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akhwanillah telah gambarkan kepada para sahabat ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengisahkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari khattan mustaqima. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tanah, garis yang lurus panjang. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian membuat garis-garis yang banyak di samping kanan dan kiri garis yang lurus tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan apa maksudnya, sambil menunjuk garis yang lurus itu, menyatakan bahwasanya ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keselamatan dan menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan menjelaskan tentang garis yang banyak yang di kanan kirinya itu adalah jalan-jalan syaitan, as-subul, jalan-jalan lain yang padanya syaitan menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya, sehingga mereka senantiasa menggoda orang-orang yang ingin berjalan di atas jalan lurus itu untuk keluar ke jalan yang ada di sisi kanan dan kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang telah dibacakan tadi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Perintah untuk kita mengikuti jalan yang satu ini, jalan yang lurus dari sekian banyak jalan-jalan yang ada. Dan isyarat juga ya khonifillah bahwasanya seruan-seruan, propaganda-propaganda, promosi untuk manusia mengikuti jalan-jalan yang begitu banyak itu sangat banyak. Kalau seorang salah dalam memilih, maka sungguh dia akan menyesal di hari-hari yang tidak bermanfaat lagi, penyesalan baginya. Makanya di sini kita diperintahkan untuk betul-betul berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Nah, wasiat Allah untuk mengikuti jalan yang satu ini, itulah al-jamaah, yaitu jalannya para salaf ridwanullah alaihim. Juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat yang lain di surat Luqman, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya semua sahabat mereka adalah munib, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Berarti kalau seseorang ingin mengamalkan ayat ini, ya hendaknya dia mengikuti para sahabat. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan para sahabat adalah orang-orang yang
senantiasa kembali kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhai. Berarti Allah wasiatkan kepada kita semua untuk mengikuti jalan mereka, yaitu mengikuti jalan para salaf. Ini wasiat Allah. Kemudian yang kedua, dikarenakan mengikuti manhaj salaf merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada para sahabat, di antara wasiat beliau, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya orang yang hidup lama di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan munculnya perselisihan, tentang akan munculnya perpecahan, sebagaimana juga telah kita ketahui dalam hadis yang lain yang disebutkan di depan. Karena memang semuanya dari wahyu, ikhwanillah, sehingga tidak ada yang bertentangan. Semuanya kalau ditarik, garis semuanya serempak lurus. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena semuanya dari wahyu. Berbeda dengan golongan-golongan yang menyimpang. Mesti akan didapati pertentangan dan kontradiksi. Adapun ahlul haq dan Al-Quran serta As-Sunnah tidak akan mungkin ada kontradiksi padanya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, maka tentunya akan kalian dapati perselisihan yang banyak. Tapi tatkala itu datangnya dari Allah, maka semuanya serempak. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Yang hidup lama di antara kalian akan mendapati dan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Menjadi 73 golongan. Jumlah yang banyak. Dan 73 golongan ini pun ikhwanillah, ketika para ulama mau berusaha memerinci dan menyebutkan firqah-firqah yang muncul dan menyimpang dari jalan al-haq, ternyata lebih. Dalam artian kalau dihitung dengan semua cabang-cabangnya, maka para ulama kemudian menyimpulkan 73 ini adalah induk-induk dari firqah-firqah yang ada. Adapun organisasi, adapun kemudian penamaan kelompok-kelompok masing-masing, tentunya tidak akan cukup jumlah 73 itu untuk mencakupnya. Lebih tentunya. Rasulullah SAW mengkabarkan tentang akan munculnya perpecahan, akan munculnya khilaf. Tapi Rasulullah SAW tidak membiarkan kita kebingungan. Beliau berikan bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan keselamatan di tengah perselisihan dan perpecahan tersebut. Karena perselisihan tidak mungkin dihindari, ya kawan. Perselisihan itu adalah sunnatullah. Allah telah tetapkan itu adanya. Jadi kalau seorang kemudian mencita-citakan untuk tidak akan ada perselisihan, itu sesuatu cita-cita yang tidak mungkin. Terus mesti akan ada. Yang namanya perselisihan mesti akan ada. Yang namanya perpecahan mesti akan ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang tetapkan itu untuk bisa mengetahui mana-mana dari hamba-hamba yang betul-betul jujur dalam usaha menabaki al-haq. Disinilah ujian, ya kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada para sahabat dan berikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka ketika kalian mendapati perselisihan, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin.
Dikatakan ar-rasyid. Ya, ar-rasyid yaitu seorang yang mereka apa? Mereka berada di atas al-haq. Dan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang teguhlah hal tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. An-nawajid ikhwanifillah yaitu gigi geraham yang paling belakang, yang paling kuat kalau digunakan untuk menggigit. Maka pegang sesuatu agar tidak copot. Ibaratkan oleh Nabi SAW sampai demikian agar kita betul-betul kokoh. Jangan sampai ketika memegang sunnah kok setengah-setengah. Tapi addu 'alaiha bin nawajid. Kenapa? Di sini juga isyarat akan adanya orang-orang yang berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan mereka-mereka yang mau memegang dengan sunnah agar melepasnya. Baik dengan gangguan, baik dengan syubhat dan hal-hal yang lain. Nabi SAW tidak akan sampai memerintahkan kita untuk betul-betul memegang sunnah, menggigitnya dengan gigi geraham kalian kalau tidak akan ada ujian. Kalau tidak akan ada musuh-musuh, tidak akan ada orang-orang yang menginginkan kita melepas sunnah itu. Jadi di situ isyarat dari Rasul SAW bahwasanya akan adanya orang-orang, akan adanya gangguan-gangguan untuk apa? Untuk mengusahakan agar kita melepas sunnah, baik itu secara halus maupun secara kasar. Maka ingat wasiat Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin ditegaskan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ikhwanifillah, yaitu perkara-perkara yang khulafaur rasyidin bersepakat di atasnya. Hal-hal yang khalifah yang 4 ini bersepakat di atasnya. Dan tentunya perkara yang disepakati juga oleh para sahabat yang lain. Itulah yang diperintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Bukan sunnah yang dimunculkan oleh salah seorang di antara mereka tapi diselisih oleh yang lain. Karena salah seorang dari sahabat ketika memunculkan suatu perkara tidaklah menjadi hujjah tatkala ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi SAW perintah untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin adalah sunnah mereka tatkala mereka bersepakat pada suatu hal. Karena yakin khulafaur rasyidin tidak akan mengada-adakan suatu perkara yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan gigit dengan gigi geraham kalian secara kuat. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Maka siapa saja yang menginginkan jalan yang hak, menginginkan selamat dalam setiap perselisihan, setiap ikhtilaf yang muncul, hendaknya mengembalikan kepada sunnah dan mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Kembalikan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Nah, karena inilah kita memilih manhaj salaf. Karena manhaj itulah yang menyuruh manusia untuk kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Hal yang ketiga yang disebutkan tadi dikarenakan itu adalah wasiat para sahabat. Para sahabat mewasiatkan untuk kita mengikuti manhaj salaf. Di antaranya akar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi rahimahullah taala dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innakumul yawma 'alal fitrah wa innakum satuhdithuna wa yuhdatsu lakum fa idza ra'aytum muhdatsatan fa 'alaikum bil hadyil awwal."
Kata beliau, sesungguhnya kalian saat ini berada di atas fitrah, yaitu berada di atas kemurnian akidah. Kenapa? Karena mereka baru merengkuh ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang ada di zaman Ibnu Mas'ud, para tabi'in, merengkuh ilmu dari para sahabat radhiyallahu alaihim. Makanya kata beliau, innakumul yawma 'alal fitrah. Kalian saat ini berada di atas fitrah, berada di atas kemurnian Islam. Wa innakum satuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Dan sungguhnya kalian itu jika tidak menjaga diri akan mengada-adakan perkara baru, dan juga akan diada-adakan perkara baru untuk kalian. Dalam artian apa? Dengan berlalunya zaman, maka akan muncul perkara-perkara baru yang dimunculkan oleh manusia dalam agama ini. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan itu bukan dari diri beliau, karena telah kita lewati hadis-hadis yang begitu banyak tentang akan adanya perselisihan, tentang adanya hal-hal yang dimunculkan oleh manusia di dalam agama ini. Maka apa wasiat beliau kepada para tabi'in dan kepada murid-murid beliau, dan juga tentunya wasiat untuk kita semua? Kata beliau, fa idza ra'aitum muhdatsatan fa'alaikum bil hadyil awal. Maka apabila kalian melihat suatu kebid'ahan apapun, suatu perkara-perkara yang baru yang diadakan pada agama ini, baik itu berupa pemahaman, baik itu berupa pola pikir, baik itu berupa tata cara beribadah, atau yang lainnya dari hal-hal yang dinisbahkan kepada agama. Sekali lagi, yang dinisbahkan kepada agama ini. Maka kata beliau, fa'alaikum bil hadiyil awal, wajib atas kalian untuk mengikuti petunjuk generasi yang awal, yaitu siapa? Para salaf kita, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Maka demikian pula ikhwan, kapan saja kita mendapati sesuatu yang aneh-aneh dalam agama ini, baik metode-metode dakwah, atau tata cara ibadah, atau hal-hal lain dalam masalah akidah, maka cukup kita kembalikan fa'alaikum bil hadyil awal, atas kalian untuk apa? Mengikuti petunjuk generasi yang awal. Bagaimana petunjuk mereka? Karena sungguh mereka ikhwanifillah, orang-orang yang telah selamat dan orang-orang yang paling semangat dalam beragama dan paling berilmu tentang agama ini. Makanya orang-orang atau para a'imah yang datang setelah itu, mereka berwasiat dengan wasiat yang sama untuk kita kokoh di atas manhaj salaf. Di antaranya Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala menegaskan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Wajib atasmu untuk mengikuti jejak-jejak para salaf walaupun manusia menolakmu. Walaupun manusia menolakmu, untuk apa itu? Mereka orang-orang yang malah menuju pada keterbelakangan. Manusia zaman sekarang diminta untuk modern, untuk maju, tapi kalian malah menyuruh untuk kembali ke masa lalu. Bagaimana ini? Jangan pedulikan. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas, atas kalian untuk mengikuti jejak-jejak para salaf walaupun manusia menentangmu dan menolakmu. Kenapa? Karena kita ketahui mereka berada di atas al-haq, mereka di atas kebaikan. Wa iyyaka wa ara'a rijal, dan hati-hati, tinggalkanlah oleh kalian pemikiran-pemikiran orang yang muncul belakangan. Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka itu menghias-hiasi ucapannya untukmu, hias-hiasi ucapannya. Dibuat ucapan yang bagus sehingga mengecoh, seakan-akan suatu kebenaran, padahal kebatilan yang dibungkus dengan indahnya syubhat. Tapi seorang ingat ini, wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Hati-hati, tinggalkanlah pemikiran-pemikiran orang-orang yang datang belakangan.
walaupun mereka menghias-hiasinya dengan perkataan, dengan istilah filsafatkah, atau dengan istilah modernisasikah, atau dengan istilah tajdid, pembaharuan Islam, dan seterusnya. Jadikan timbangan utama cocok tidak dengan pemahaman yang dibawa oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'in. Jika jawabannya iya, maka itu hak. Jika jawabannya tidak, maka itu batil yang wajib kita tinggalkan. Nah, ini berarti alasan yang kedua kenapa kita memilih manhaj salaf. Apa tadi intinya? Apa intinya? Karena itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat para sahabat, dan wasiat a'immah yang datang setelahnya. Dan telah kita rinci masing-masing wasiat tersebut. Jawaban yang ketiga. Masih mau enggak jawabannya? Baik. Jawaban yang ketiga, kawan. Mengapa kita memilih manhaj salaf? Karena hanya manhaj itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan akan mengantarkan kita kepada perbaikan. Jadi mengantarkan kita kepada kebaikan dan perbaikan. Sebab merekalah generasi, yaitu generasi salaf, yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikannya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga datang dari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian setelah mereka lagi yaitu generasi atba'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang telah kita bahas tadi. Itulah generasi salaf secara zaman. Dan siapa saja mengikuti mereka, maka dia dinisbahkan kepada salafi secara akidah dan manhaj, walaupun zamannya datang belakangan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW merekomendasi bahwasanya kebaikan generasi, itu ada pada 3 generasi awal. Berarti generasi yang datang setelahnya tidak akan mungkin bisa menjadi baik sampai mereka mengikuti generasi awal tersebut. Dan itu jelas bagi siapa saja yang mengikuti logika yang sehat. Ketika datang berita bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasi yang telah ditentukan A, B, C. Mau ikut baik, ya harus mengikuti generasi itu. Jangan menyelisih mereka. Dan Nabi SAW telah tegaskan sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasi salaf. Maka kalau kita ingin baik, maka kita harus mengikuti generasi tersebut dan memilih jalan mereka dari sekian jalan-jalan yang ditawarkan oleh manusia. Inilah yang kemudian juga dipahami oleh imam dari imam kaum muslimin, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Walaupun dia termasuk dari generasi-generasi awal, tapi tidak masuk dalam generasi tabi'in. Beliau katakan, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan perkara yang menjadikan baik generasi awalnya. Mau baik berarti tempuh jalan yang menjadikan generasi awal baik. Mau selamat berarti tempuh hal-hal yang menjadikan generasi awal selamat. Berarti manhaj salaf fillah kita memilihnya dikarenakan hanya manhaj itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan, sebagaimana generasi salaf telah menjadi baik dengannya. Dan kita mengusahakan
untuk betul-betul mencontoh mereka. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika menegaskan betapa pentingnya untuk seorang melandaskan apa-apa yang dia lakukan untuk apa? Untuk mengikuti generasi yang terbaik ini. Beliau katakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi'athar faf'al." Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, kecuali dengan petunjuk salah, maka lakukan. Dalam artian, mau garuk kepala, pikir dulu ini. Ada bimbingannya tidak. Maksud beliau apa? Yaitu maksudnya untuk seorang betul-betul berusaha meniti jejak mereka sesempurna mungkin. Bukan berarti kemudian kita dituntut memakai pakaian seperti pakaian mereka, memakai kendaraan seperti kendaraan mereka. Kalau begitu sudah naik onta saja kamu mengikuti generasi salaf. Nah, ini sekali lagi muncul kenapa? Karena salah dalam memahami istilah salaf tadi dan memahami yang dimaksud dengan manhaj salaf apa. Karena kita berbicara tentang permasalahan din, permasalahan metode seseorang dalam beragama. Bukan kemudian, kenapa kalian rumahnya rumah modern, kendaraannya kendaraan modern, menyeru kepada manhaj salaf. Kita harus bisa menjawabnya. Jadi, seorang yang menginginkan kebaikan, berarti hendaknya dia meniti apa yang generasi terbaik menjadi baik. Jawaban yang keempat, mengapa kita memilih manhaj salaf? Dikarenakan manhaj itulah yang akan mengantarkan kita untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cita-cita setiap muslim, cita-cita setiap orang yang beriman, cita-cita orang-orang yang menginginkan keselamatan di akhirat kelak, dan cita-cita orang-orang yang menginginkan untuk bisa bernikmat-nikmat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ." Pada ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan yang awal-awal masuk ke dalam Islam ini dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar. Kalau hanya berhenti sampai sini, akhwanillah, tidak ada peluang bagi generasi yang datang setelahnya. Keridhaan Allah dan surga yang dijanjikan akan terputus pada generasi itu tak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan setelahnya, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ini peluang bagi kita semua. Setelah menyebutkan generasi awal muhajirin dan ansar, diikutkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini peluang bagi kita. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah kesuksesan yang agung, kesuksesan yang besar. Tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada kesuksesan untuk meraih keridhaan Allah dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah berarti adalah para sahabat radhiyallahu alaihim dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka siapa saja yang ingin keridhaan Allah, yang ingin masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ikuti jalan para sahabat, ikuti jalan para salaf ridwanullah alaihim. Nah, dan ini sangat jelas ikhwani fillah. Sebagai jawaban yang keempat, kenapa kita memilih manhaj salaf? Apa itu Abah Faiz tadi? Jawaban yang keempat. Nah, karena manhaj salaf itulah yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 ikhwani fillah cukup untuk apa? Menjadikan kita semakin yakin apabila seseorang memiliki keraguan tentang apa? Tentang manhaj yang hak ini, dan menjadikan semakin kokoh untuk kita menjaga diri agar jangan sampai menyimpang ke kiri maupun ke kanan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga diibaratkan oleh para ulama ikhwanillah dari sekian penjelasan tersebut, nah, yang menjadikan kita senantiasa untuk berusaha berada di atas manhaj salaf ini, yaitu dikarenakan manhaj salaf itu adalah manhaj yang aslam, a'lam, dan ahkam. 3 hal ini karena terkadang dimunculkan oleh ahli bidah. Mereka mengatakan manhaj salaf itu aslam. Memang manhaj salaf itu adalah manhaj yang lebih selamat. Cuman orang-orang belakangan, orang-orang yang datang belakangan yaitu khalaf, itu apa? Lebih berilmu dan lebih bijak. Manhaj salaf itu keras, tidak bijak, tidak bisa relevan dengan zaman-zaman yang muncul belakangan. Nah, ini semuanya muncul karena pemahaman salah. Tapi kita katakan manhaj salaf itu aslam, manhaj yang paling selamat, jelas berdasarkan dalil-dalil tadi. Dan a'lam, yang paling berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak akan mungkin selamat kalau tidak berilmu. Dan ahkam, yaitu manhaj yang paling bijak. Manhaj yang paling bijak. Nah, mereka ikhwanillah adalah golongan yang paling bijak kalau seorang mau bersikap insaf, yaitu bersikap adil. Kenapa? Karena mereka golongan yang senantiasa menempuh jalan pertengahan. Senantiasa menempuh jalan pertengahan antara orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang meremehkan. Mereka wasat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tentang apa? Umat ini. Allah jadikan umat ini ummatan wasata, umat pertengahan, adlan, khiyara, umat yang adil, umat pilihan. Itulah para salaf kita, dan siapa saja mengikuti mereka. Mereka bijak dalam menempuh setiap jalan. Contohnya dalam permasalahan takdir. Dalam permasalahan takdir, manhaj salaf menempuh jalan pertengahan antara orang-orang yang menolak takdir, yaitu orang-orang Qadariyah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini, dan antara orang-orang yang menetapkan takdir tapi salah, yaitu orang-orang Jabriyah yang mereka dalam menetapkan melampaui batas sehingga menghilangkan dari manusia ini kehendak dan keinginan. Sehingga menurut orang-orang Jabriyah, manusia itu hidup di dunia seperti apa? Seperti kapas yang diterbangkan angin. Adapun ahli sunnah, para salafiyun, mereka menegaskan bahwasanya kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah ditentukan takdirnya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan kepada hamba-hamba itu kehendak untuk memilih mana yang hak, mana yang batin. Dan tidaklah mereka memilih kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya, berarti kita dituntut hanya melaksanakan yang kita ketahui. Kita diberi pilihan, ini hak, ini batil. Yang kita tahu
wajibnya mengikuti al-haq, ya kita pegang. Ini contoh ya kawan, dari sekian contoh kasus bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang ahkam, yaitu yang bijak, yang paling bijaksananya, karena mereka menempuh jalan adil, jalan pertengahan dalam berbagai macam perselisihan, dalam mensikapi para sahabat, dalam mensikapi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, yang diterangkan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab-kitab beliau. Di antara yang paling dekat dan mudah dipahami oleh para pemula adalah Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, setelah kita lewati tadi akhwani fillah beberapa jawaban tentang pertanyaan mengapa kita memilih manhaj salaf. Sebelum kita tutup, kita ulas sebentar. Ada jawaban secara global, ada jawaban secara terperinci. Yang global apa? Kenapa kita memilih manhaj salaf? Nah, yang global dulu. Tadi ada jawaban global, ada jawaban terperinci. Yang global bagaimana? Seandainya yang terperinci tidak bisa, yang penting pokoknya ini sudah. Kasih itu jawaban. Apa tadi? Karena itu adalah manhaj yang hak. Itu intinya. Yang poin-poin terperinci sebenarnya hanya memerinci kenapa mereka hak, ya tidak? Kenapa mereka itu di atas kebenaran itu? Karena manhaj salaf adalah manhaj yang hak, pegang itu. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Karena sungguhnya manhaj salaf itu tidak ada kecuali kebenaran. Itulah manhaj yang hak. Ini jawaban secara global. Kemudian tentunya orang bertanya lagi, kenapa mereka dihukumi di atas al-haq? Nah, baru kita jawab secara terperinci. Yang pertama apa? Karena itu jalan keselamatan, jalan yang hak, jalan yang benar, ya jalan yang menyelamatkan. Kemudian yang kedua, karena bagian belakang sana. Yang pertama tadi karena itu jalan yang menyelamatkan. Yang kedua apa, Abu Fajri? Nah, karena itu manhaj yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, manhaj yang akan mengantarkan kepada kebaikan dan perbaikan. Kemudian yang keempat, karena manhaj yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu ini akhwanillah, maka tetapi manhaj tersebut, tapi ketahuilah bahwasanya menetapi manhaj itu, menetapi manhaj salaf yang hak ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Itu harus kita sadari sekarang atau sadari dulu. Nah, kalau kita dulu telah memegang manhaj yang hak ini. Kenapa? Karena berisiko untuk dia menjadi orang-orang yang asing, untuk menjadi orang-orang yang asing dan mungkin diasingkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadis yang masyhur ikhwanillah, dengan hadis tentang ghuraba, yang ditegaskan bahwasanya hadis ini mencapai derajat mutawatir oleh sederetan para imam, di antaranya Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, demikian pula Imam As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah, juga Al-Kattani dan yang lainnya, menegaskan bahwasanya hadis tersebut mencapai derajat mutawatir. Maksudnya apa? Tidak mungkin dengan sekian banyak perawi itu kemudian mereka sepakat berbohong. Berarti apa? Kita yakin tentang kebenarannya, yakin bahwasanya Nabi mengatakan itu.
Itu inti kita mengetahui suatu hadits itu mutawatir, yaitu semakin mantap bahwasanya hadits ini benar. Tidak ada keraguan tentang keabsahannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali kepada keterasingan. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu siapa orang-orang asing ini, apa? Nah, inilah yang butuh kita perhatikan kalau kita menginginkan untuk menetapi manhaj salaf, maka wujudkan sifat ini. Dari sekian riwayat tentang ghuraba, tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keterasingan umat ini, ada dua riwayat yang sah yang menjelaskan tentang sifat ghuraba tersebut, ikhwan. Orang-orang yang dianggap asing. Kemudian Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang asing tersebut. Siapa mereka? Datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang membuat islah, membuat perbaikan ketika manusia rusak. Mereka menyuruh manusia untuk baik, mengadakan perbaikan di tengah-tengah umat ini. Ketika manusia menyeru untuk keluar dari masjid, tinggalkan masjid, maka mereka menyuruh mari kembali ke masjid. Masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kewajiban kaum muslimin untuk memakmurkannya. Tidak pantas bagi kaum mukminin meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak pantas bagi seorang mukmin beranggapan seorang yang datang ke rumah Allah kemudian Allah akan mencelakainya. Suudzon pada Allah, ya ikhwanillah. Kita saja ada orang bertamu ke rumah kita, masa kita mau mencelakainya? Dan orang-orang yang mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala adalah tamu-tamu Allah. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mencelakai tamu-tamunya. Apabila tamu-tamu itu memang jujur menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita yakini. Karena kapan saja seseorang muncul sangkaan bahwasanya ketika seseorang mendatangi rumah-rumah Allah kemudian akan dicelakakan oleh Allah, ditimpakan celaka di masjid itu, suudzon pada Allah. Setelah kita lewati pada pertemuan bulan yang lalu, hadis yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw rah." Siapa saja yang berangkat di pagi hari menuju ke masjid dan berangkat di sore hari menuju ke masjid, maka Allah akan persiapkan di hari akhirat kelak jamuan setiap dia berangkat, baik di pagi maupun petang. Allah siapkan jamuan bagi orang-orang yang mendatangi rumahnya, dan masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan, maka bagaimana seorang muslim kemudian beranggapan atau ada keraguan-keraguan pada dirinya tentang hal tersebut. Bahkan jangan sampai muncul kemudian ketika ke masjid akan dihinakan oleh Allah. Tidak. Allah janjikan bagi mereka apa? Nuzulan, yaitu apa? Jamuan. Belum lagi kalau dia mengikuti sunnah ketika keluar dari rumah, mengikuti sunnah membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, mau berangkat ke masjid membaca itu, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hudiya wa kufiya wa ruqiya wa tatanahallahu syaitan. 4 hal, dia diberi hidayah, diberi kecukupan dan diberi perlindungan, dan syaitan akan menyingkir. Membaca zikir tadi ketika keluar rumah. Maka jangan sampai seorang muslim ragu ketika dia mau mendatangi masjid Allah. Dan ini adalah penjagaan terbesar dari sekian sebab-sebab yang ditempuh oleh seorang hamba. Naam, boleh dia menempuh sebab-sebab yang zahir, ikhwan. Pakai masker silahkan.
sebab zahir ditempuh, tapi sebab yang batin ini jangan sampai lupa, karena ini sebab utama seorang bisa selamat. Sebaik apapun perlindungan kalian untuk melindungi diri dari wabah apapun, kalau lalai dari itu dan Allah takdirkan mampu, Allah mampu dan dengan perlindungan sekuat apapun untuk apa menimpakan musibah, menimpakan penyakit. Makanya sebab yang batin ini jangan sampai lalai. Sebab-sebab untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, dan juga tempuh sebab-sebab yang zahir. Tapi jangan bergantung pada sebab yang zahir itu, karena ini yang menjadikan kaum muslimin semakin melemah. Dan itulah yang dipropagandakan oleh orang-orang kufar. Senantiasa yang dimunculkan adalah sebab-sebab zahir, sehingga hatinya was-was kalau sudah tidak pakai sebab-sebab zahir itu. Kebingungan, ketakutan, menunjukkan apa? Hatinya bergantung, ya Pak. Hatinya sudah bergantung pada sebab yang nampak tadi. Lalai dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Nah, ini contoh bahwasanya ahli sunnah salafiyun, mereka yang menapaki manhaj salaf, harus memenuhi sifat ini. Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Orang-orang yang membuat perbaikan, menyeru manusia kepada perbaikan ketika manusia rusak. Kemudian sifat kedua yang juga datang dengan riwayat yang bisa dihukumi sahih, ya, dengan jalan-jalan yang banyak. Dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah menegaskan ketika menjelaskan siapa ghuraba, unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsar mimma yuti'uhum, yaitu manusia yang saleh di tengah orang-orang yang banyak, yang orang-orang jelek yang banyak. Orang-orang yang saleh di tengah orang-orang yang banyak tapi jelek, dan orang-orang yang bermaksiat, yaitu membangkang, mencemooh mereka itu lebih banyak daripada orang-orang yang mentaati dan mengikuti mereka. Ini sifat ghuraba. Dan ghuraba itulah orang-orang yang jujur dalam menapaki manhaj salaf. Maka wujudkan dua sifat tadi. Ingin betul-betul menjadi orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, maka jadilah orang yang membuat perbaikan, bukan orang yang membuat kerusakan. Nah, seru kepada perbaikan. Kemudian wujudkan kesolehan pada diri kita. Nah, walaupun sekeliling kita rusaknya luar biasa, wujudkan kesolehan pada diri kita. Nah, dan kokoh di atas manhaj itu sampai ajal menjemput dengan memohon keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah nasihat dari Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis ghuraba ini, ikhwan, beliau katakan, amma innahu ma yadhhabul Islam walakin yadhhabu ahlus sunnah hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Yang dimaksud dengan ghuraba itu maksudnya bukanlah Islam itu akan hilang, tidak akan mungkin Islam itu hilang, tidak. Akan tapi yang akan hilang adalah ahli sunnah, dalam artian ahli sunnah itu akan semakin menjadi minoritas. Nah, sampai-sampai tidak tersisa di suatu negeri di antara ahli sunnah kecuali satu orang saja. Di satu kampung, di satu tempat, di situ ahli sunnah cuma satu. Orang yang mengikuti manhaj salaf cuma satu. Dan itulah hakikat keterasingan. Nah, bukan Islam yang hilang, tapi semakin sedikitnya orang-orang yang mau kembali kepada manhaj yang hak ini. Maka dari itu, wajib atas kita untuk saling berlemah lembut terhadap sesama kita, saling mewafahkan terhadap sesama kita. Jangan sampai keterasingan ini, akhwanifillah, semakin diperberat tatkala apa? Kita bersikap acuh tak acuh terhadap sesama kita. Tapi wajib untuk kita saling mewafahkan, saling mengingatkan, sebagaimana wasiat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, ya ahla sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wa ya ahla sunnah, bersikap lembutlah sesama kalian,